بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Sekarang kita berada di hari Senin ba'da asar, tanggal 8 Rabiul Awal 1447 Hijriah atau tanggal 1 September 2025. Kita ingin mengingatkan untuk diri kita sendiri tentang hakikat kehidupan dunia. Karena di hari-hari ini negeri kami, Indonesia, kecamatan kami, kabupaten kami sedang diuji dengan ujian yang kita mohon kepada Allah agar Allah selamatkan kami, negeri kami dari kemurkaannya. Jadi dalam kesempatan kita kali ini kita akan mengingat tentang hakikat kehidupan dunia. Allah SWT berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu khudama wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Surat Al-Hadid ayat 20. Allah SWT mengatakan, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah permainan dan sendau gurau dan juga perhiasan, dan saling berbangga di antara kalian, dan saling berbanyak-banyakan di dalam masalah harta dan anak, sebagaimana hujan yang demikian menakjubkan bagi orang kafir tanamannya. Summa yahij, ternyata tanaman yang demikian menakjubkan kemudian menjadi layu. Demikianlah gambaran dunia. Fatarahu musfarra, ternyata kemudian menguning. Summa yakunu khutama, kemudian mati. Ini kehidupan dunia, demikian menarik, ternyata menurun dan menurun sampai akhirnya hilang. Kemudian Allah mengatakan, wa fil akhirati adzabun syadid, sedang di akhirat nanti akan dimintai pertanggungan jawaban. Kalau dia amalannya jelek, maka akan mendapatkan siksa yang pedih. Wa maghfiratun minallah, dan akan mendapatkan ampunan dari Allah bagi mereka yang beramal dengan amalan baik, dengan situasi dan gambaran kehidupan dunia sebagaimana yang kita saksikan. Jadi tatkala dia tidak terpengaruh, kemudian bertaubat kepada Allah dan memperbaiki diri, dia akan selamat dari murkanya Allah dan akan mendapatkan ampunan. Kemudian Allah mengatakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi dunia yang kita saksikan demikian keadaannya, ada yang meninggal, ada yang sakit, ada yang terbunuh, dengan situasi dan kondisi yang sebagiannya bergelimang dengan harta, sebagiannya sangat merasa menderita. Ternyata kata Allah SWT, kehidupan dunia ini hanyalah mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Yang kedua, Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 64, wa ma hadzal hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Tidaklah kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sendau gurau. Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan. Sedangkan kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya,
Maknanya di sini jangan tertipu dengan apa yang kita rasakan, baik kekurangan atau berlebih, sehingga kita lupa apa sih yang ada dalam kehidupan dunia ini. Karena betapa cepatnya Allah memberi, betapa cepatnya Allah mengambil, dan ini telah dibuktikan dari zaman ke zaman. Qarun, Namrud, Fir'aun, apa yang dia tidak miliki kemudian diambil. Kemudian juga para nabi, para rasul, orang saleh secara umum, apa yang mereka miliki kemudian Allah berikan kepada mereka kemuliaan baik dunia ataupun akhirat. Jadi kehidupan dunia ini adalah permainan dan sendau gurau, sedangkan kehidupan yang nyata, yang sesungguhnya adalah di akhirat. Lau kanu ya'lamun, jikalau mereka mau tahu. Yang ketiga, ketahuilah bahwasanya Rasulullah SAW tidak takut umatnya miskin, tetapi yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW adalah umatnya dalam keadaan bergelimang harta dan ditambahkan harta, sehingga ini menjadi pemicu yang berbahaya. Maka orang-orang yang beriman dibimbing oleh syariat ini, tatkala dia mendapatkan harta, maka dengan hartanya dia bisa selamat. Tatkala dia kekurangan harta, maka dengan kekurangan ini pun dia selamat, karena kedua-duanya mengandung unsur berat dan ujian. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Amr bin Auf Al-Ansari, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, yaitu Rasulullah SAW mengatakan, fawallahi mal faqru akhsha alaikum. Rasulullah SAW mengatakan, maka demi Allah, kefakiran bukan perkara yang paling aku takutkan menimpa kalian, walakin akhsha an tubsata dunya alaikum, tetapi yang paling aku khawatirkan adalah dibentangkannya dunia atas kalian. Kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana telah dibentangkan dunia terhadap umat-umat sebelum kalian. Fatanafasuha, sehingga manusia berlomba-lomba mengumpulkan kekayaan harta. Jadi sebagian di antara manusia dengan kekayaan harta yang sangat berlimpah, tetapi sebagian lagi merasa dia tidak mendapatkan haknya, walaupun sebenarnya dia juga mendapatkan kecukupan. Tetapi karena perbandingannya adalah orang-orang yang memiliki kekayaan sangat berlimpah, sehingga dia merasa kekurangan, dan kemudian disinilah sering terjadi timbul kebencian. Sehingga orang yang bergelimang harta juga terkadang timbul kebencian, jadi saling benci antara si miskin dengan si kaya. Nah, perlombaan disinilah. Maka tatkala terjadi perlombaan, maka Rasulullah mengatakan perlombaan berburu kemakmuran, kekayaan, yang satu tidak mau susah, yang satu lagi juga merasa disusahkan. Akhirnya terjadi perlombaan dalam masalah ini, perebutan kenikmatan dunia. Kemudian Rasulullah mengatakan fatuhlikakum, maka kalian binasa. Jadi binasa di sini bukan berarti kalian kemudian kekurangan pangan dan sebagainya, tidak. Tetapi kalian akhirnya meninggalkan agama, sibuk di dalam perkara yang demikian itu. Kama ahlakatshum, sebagaimana umat-umat sebelum kalian juga binasa. Ini yang ketiga tentang hakikat dunia. Kemudian dunia ini memang menggiurkan, menarik. Ya. Dunia ini memang menggiurkan atau menarik. Ini kita kasih poin yang keempat. Ini berdasarkan ucapan Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Beliau mengatakan, inna dunya khulwatun khadirah, sesungguhnya dunia sudah manis juga hijau. Manis rasanya sehingga orang tertarik, dan yang sudah mendapatkan pun tidak mau melepaskannya. Khadirah, indah tatkala dipandang. Jadi ingin menikmati
dan ingin memiliki karena manis dan hijau. Dan Allah SWT, wa inna Allah ta'ala mustakhlifukum fiha, ternyata dari dunia tersebut ini adalah amanah dari Allah SWT untuk kita mengelolanya. Maka di sini yang menjadi ujian, fayanzuru kaifa ta'malun, dengan fenomena dunia yang demikian ini bagaimana atau apa yang akan kalian lakukan dari perkara dunia ini. Maka Rasulullah SAW mengatakan fattaqud dunya wattaqun nisa, maka hati-hati kalian dari perkara dunia dan juga dari perkara wanita. Kemudian yang kelima, dunia yang demikian menggiurkan, dunia yang demikian menjadi perebutan, dunia yang menjadi impian, ternyata kedudukannya itu sangat rendah dan sangat hina di hadapan Allah SWT. Jadi dunia demikian agung, demikian mulia di hadapan manusia. Makanya tatkala manusia tidak mendapatkan dunia, kuatkanlah iman. Dan tatkala manusia mendapatkan dunia, kuatkanlah iman. Berapa banyak orang yang dapat dunia hancur? Qarun, Namrud, Firaun dan yang lainnya. Betapa banyak orang yang kehilangan dunia juga hancur. Maka dua-duanya kuatkanlah iman. Karena dunia sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis Jabir, Rasulullah SAW ya, tatkala ada sebuah peristiwa adanya kambing yang mati, kemudian juga cacat. Rasulullah SAW melihat kambing yang mati dan juga cacat di pasar. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada mereka, ini bentuk pengajaran Rasulullah di saat yang tepat supaya mereka paham bagaimana dunia tersebut. Rasulullah mengatakan, ayyukum yuhibbu anna hadza lahu bidirham, siapakah di antara kalian yang mau membeli kambing yang jelek yang sudah mati ini dengan harga 1 dirham? Mungkin bilangan kita ini ya 100.000 mungkin, ya, tinggal di krus. Siapa yang mau beli bangkai ya kambing yang sudah cacat, sudah jelek dengan harga 100.000 misal seperti itu. Kalau krusnya 1 dirham segitu. Ya, padahal masyarakat Arab mereka semuanya memiliki kambing. Ya, memiliki kambing. Siapa yang mau? Faqal, Rasulullah mengatakan, kemudian para sahabat menjawab dari pertanyaan Rasulullah, ma nuhibbu annahu lana bisyai. Kami enggak pingin bagaimana bangkai wong yang hidup banyak kok. Ya, apalagi suruh bayar. Enggak bayar aja kami tidak mau. Wa ma nasna' bihi, buat apa buat kami? Kemudian Rasulullah mengatakan, atuhibbuna annahu lakum, gimana kalau bangkai kambing ini buat kalian? Ketahuilah para sahabat banyak memiliki kambing. Misalnya kalian tahu ayam yang mati hukumnya haram. Kemudian kalian ditawari berapa? Kalian berani beli ayam yang mati ini? Padahal kalian punya banyak ayam. Sudah 100.000 dibayar. Ayam kecil, ayo udah bayar 100.000. Kemudian mereka menjawab, ya bagaimana kami membeli ayam kecil sudah mati harganya 100.000? Ini pendekatan di masyarakat kita. Apa yang bisa kita gunakan pada ayam yang telah mati itu? Ya sudah, Rasulullah mengatakan, udah ini buat kalian saja. Buat kalian saja ayam yang mati tadi. Tapi di sini kambing, ya, karena di tanah Arab. Qalu, kemudian para sahabat menjawab lagi, wallahi law kana hayyan kana aiba. Kalau misalnya, ya, kalau misalnya itu kambingnya hidup, buat kami itu aib karena cacat, jelek. Sementara mereka punya banyak kambing yang sehat, yang kuat. Ini kalau misalnya hidup saja dikasih, itu jelek. Ya ibaratnya dikasih ayam hidup tapi cacat. Padahal kita punya ayam yang besar-besar, sehat. Dikasih ayam jelek, ya tentunya malu walaupun hidup. Fa kaifa wa huwa mayyit, bagaimana kalau ini mati?
lebih aib lagi, lebih tercela lagi, kami lebih gengsi. Dan tentunya secara umum ya merasa terhina. Masa ayamnya banyak dikasih yang mati? Nah, ini bagaimana mungkin mau dikasih kambing yang mati, cacat lagi? Nah, para sahabat faham tentang apa yang diajarkan Rasulullah tentang masalah ini. Tatkala Rasulullah SAW ingin menggambarkan bagaimana situasi dan keadaan dunia yang kita tempati ini. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Fawallah la dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum." Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, demi Allah, dunia itu lebih hina bagi Allah daripada ini menurut kalian. Jadi dunia menurut Allah Subhanahu wa taala lebih rendah, ya, dibandingkan perbandingan yang dipahami oleh kita tentang di tempatnya Rasulullah dibandingkan dengan kambing yang mati. Jadi bagi Allah SWT dunia itu lebih rendah dibandingkan kambing yang mati menurut kita, lebih rendah ketimbang misalnya ayam kecil yang mati menurut kita, ya, jadi rendah sekali, ya, rendah sekali. Tetapi kenyataannya inilah yang sering menjadikan orang itu pusing, yang menjadikan orang itu marah, yang menjadikan orang itu rakus, dan seterusnya. Maka dalam perkara yang demikian ini kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata waktunya telah habis. Ini sekedar kita sampaikan tentang perkara tentang hakikat dunia, walaupun banyak hal yang penting untuk kita ketahui, bagaimana keadaan manusia tatkala melihat orang melihat dunia. Maka di sini kita mohon kepada Allah, semoga Allah membimbing diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita untuk, ya, memilih apa yang ditunjukkan oleh Allah sehingga selamat dunianya dan selamat akhiratnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.